Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Kauripan, jurusan Pendidikan Matematika di Prodi Matematika STK Askia BP 18. Hari ini saya akan menceritakan tentang biografi salah seorang tokoh ilmuwan muslim. Banyak tokoh ilmuwan muslim yang sudah kita ketahui, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Batani, Al-Kindi, Al-Ma'mun. Kan banyak dari tokoh ilmuwan tersebut yang karya-karyanya dan penemuan-penemuannya kita gunakan sampai saat sekarang ini. Baiklah, hari ini saya akan membahas salah satu dari tokoh ilmuwan muslim itu, yaitu Al-Batani, salah seorang tokoh ilmuwan muslim yang berasal dari Irak. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe channel ini, dan apabila rasanya bermanfaat kalian share ke teman-teman kalian dan beri tanggapan yang baik tentang video ini, atau tanggapan yang buruknya juga boleh, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke? Al-Batani adalah ilmuwan Irak yang hidup pada tahun 850 sampai 923 Masehi. Dia adalah ahli astronomi terbesar di kalangan orang Arab. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqa Al-Harani As-Sabi' Al-Batani. Ia lahir di Haran dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Al-Batani mendalami astronomi sejak umur 20 tahun hingga akhir hayatnya. Lalande, yaitu ahli astronomi dari Prancis, menyatakan bahwa Al-Batani termasuk salah seorang dari 20 orang besar ahli astronomi dalam sejarah manusia. Ia juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul Sejarah Alam Semesta bahwa Al-Batani merupakan ahli astronomi yang paling besar pada bangsa dan zamannya, seorang ilmuwan besar Islam. Para ilmuwan astronomi sebelumnya banyak merujuk kepada kajian astronomi kepada ilmu astronomi Yunani, terutama kepada karya-karya Ptolemeus dan ilmu astronomi India. Naskah teoritis dan dasar mereka adalah buku Ptolemeus yang terkenal oleh orang Arab dengan judul Al-Majesti. Para ahli astronomi Arab banyak yang mengikuti Ptolemeus yang berpendapat bahwa bumi diam dan dikitari oleh 8 planet, matahari, bulan, 5 komet, dan bintang. Untuk membuktikan kesesuaian antara tatanan seperti itu dan kenyataan yang ada, dia meletakkan aturan putaran dan hitungan matematisnya. Akan tetapi, dengan berlalunya waktu, bangsa Arab tahu mengenai kelemahan Ptolemeus sehingga mereka mengkritiknya tanpa memberi jalan keluar. Kegiatan Al-Batani tercurahkan pada suatu yang dinamakan Al-Jadz atau kalender astronomi yang dia buat pada tahun 900 Masehi dengan sangat cermat dan akurat. Pengamatannya yang sangat akurat mengenai gerhana matahari menjadi dasar yang pasti bagi pengamatan sejenis, sehingga tahun 1747 Masehi, bukunya Al-Jadz berhasil meneropongnya terhadap bintang-bintang tetap. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Spanyol, namun buku-bukunya yang berjumlah 4 jilid tidak sampai ke tangan kita. Pengaruhnya sangat besar bukan saja dalam bidang ilmu astronomi untuk kalangan bangsa Arab saja, melainkan juga ilmu astronomi dan hitungan segitiga lingkaran pada bangsa Eropa pada abad pertengahan dan awal Renaissance. Dia telah menetapkan hitungan yang sangat akurat mengenai panjang hitungan tahun dan pembagian musimnya, serta peredaran yang pasti untuk matahari. Al-Batani juga membenarkan ucapan Ptolemeus mengenai tetapnya posisi bumi yang berjauhan dengan matahari.
dengan membangun dalil atas perubahan yang terjadi pada teori yang ditemukan Ptolemeus dengan mengikuti gerakan rata-rata planet tersebut. Akhirnya, Al-Battani mendapatkan kesimpulan bahwa penyesuaian waktu berubah sangat lamban. Al-Battani juga memastikan perubahan sudut tampak matahari yang kemungkinan terjadinya gerhana matahari total. Selain itu, Al-Battani juga meluruskan bahwa jumlah pengetahuan mengenai gerakan bulan dari matahari bergerak. Dia membuat teori baru yang menunjukkan tingkat kecerdasan dan keluasan wawasannya, yang menjelaskan kondisi di mana bulan bisa terlihat, dan memantapkan gerakan rata-rata yang ditemukan oleh Ptolemeus. Dia juga memiliki hasil peneropongan bulan dan gerhana matahari yang dijadikan patokan oleh neutron pada tahun 1749 Masehi tentang batas kecepatan bulan 1 abad. Dia memberikan pemecahan yang sangat bagus melalui pencarian titik tengah melalui segitiga lingkaran. Dalam bidang ilmu pasti, Al-Battani adalah orang yang pertama kali memasukkan sinus dan kosinus dalam ilmu pasti. Dia menggunakan sinus dan kosinus sebagai ganti hipotenus yang banyak digunakan oleh orang Yunani. Lalu ia menyempurnakan definisi bayangan semu dan bayangan inti. Selain membuat daftar untuk dua hal tersebut, penemuan hukum segitiga sama sisi yang menyempurnakan dinisbatnya kepadanya. Selain itu, dia juga memecahkan berbagai persoalan hitungan ala Yunani dengan menggunakan cara mengukur detail ukurannya. Hasil yang dicapai Al-Battani dalam ilmu astronomi mendapatkan tempat dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ia adalah seorang ilmu astronomi yang brilian tanpa menggunakan peralatan yang canggih yang baru ditemukan pada abad ke-17. Kesuksesannya kembali pada dua hal berikut. Pertama, dia menggunakan metode dan alat teropong jarak jauh yang lebih maju daripada yang dimiliki oleh orang Yunani, bahkan sebagian peralatan yang ada yang tidak diketahui sama sekali oleh mereka. Kedua, dia menggunakan hitungan yang akurat dalam menghitung persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam ilmu astronomi. Hitungan yang dipergunakan jauh lebih maju daripada yang dipergunakan oleh orang Yunani, termasuk hitungan dalam berbagai segitiga yang juga belum dikenal oleh mereka. Yang membuat mereka gagal dalam kegiatan dalam bidang astronomi dan geografi adalah karena mereka mengandalkan cara hitung yang konvensional. Teman-teman, bermanfaat bukan penemuan beliau? Baiklah, saya akhiri video saya. Apabila rasanya bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian ya, buat menambah wawasan mereka. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jaga kesehatan. Oke, dah.